kabar? Senang sekali hari ini ketemu sama saya lagi, Rati Kusuma Dewi di Candaria Cerita dan Rahasia Wanita. Wow, setiap minggu ya kita bakal ngebahas hal-hal seru yang berhubungan dengan perempuan dan hal-hal yang lagi hits sekarang. Dan yang pastinya kita selalu menghadirkan bintang tamu yang keren-keren yang selalu menginspirasi. Dan siapakah hari ini yang aku undang di Candaria? Nah, kita mau kenalan dulu ya dengan Mbak Sofi. Hai. Kenalan dulu deh Mbak Sofi, boleh sapa Iya. pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria yang ada di rumah. Hai, saya Sofi. Kebetulan saya psikolog klinis di Kediri dan saya juga dosen psikologi di IAIN Kediri, Mbak Rati. Iya, dan kita adalah mantan tetangga. Oh iya. Tapi Kita saya mantan tidak pernah tetangga. pinjam selimutnya loh ya. Selimut Ya, tetangga. jangan sampai ya. Iya, iya. Oke, iya. kenapa sih hari ini aku menghadirkan Mbak Sofi ke sini? Karena ini memang lagi happening banget kayaknya ya, Mbak ya, terjadi di lingkungan sekitar kita gitu, dimana sekarang udah mulai banyak ternyata yang sadar untuk menjaga kesehatan mentalnya. Betul. Mungkin kalau misalnya orang sekarang bilangnya aku mau healing dulu gitu kan. Iya, iya. Aku mau menjaga kewarasan. Oh, berarti kan mereka udah mulai sadar Iya, tentang betul. kesehatan mental. Tapi di sisi lain ternyata banyak juga yang belum paham, Mbak. Iya, iya. Gitu. Jadi ini cerita aja ya pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria. Jadi kemarin tuh Mbak Sofi, Iya. waktu kita lagi ngumpul-ngumpul nih, perempuan-perempuan nih gitu, Iya. ternyata banyak dari mereka yang ngalami gejala-gejala kayak misalnya deg-degan, terus panik tiba-tiba, Oh, terus cemas. iya, iya. Dan ketika diperiksakan ke dokter, fisiknya tuh baik-baik aja. Oh. Ternyata ada masalah dengan mentalnya. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama Mbak Sofi terkait itu ya. Kayaknya penting banget buat kita untuk mengetahui Iya. sebenarnya apa sih kesehatan mental dan gimana cara menjaganya. Oke, iya. Mau kan sharing sama pemirsa Doho Boleh, TV? senang sekali saya diberikan kesempatan sama Mbak Rati untuk menjelaskan apa itu kesehatan mental ya Mbak Iya. Rati ya. Oke, jadi di sini saya jelaskan kesehatan mental itu adalah aspek atau kondisi di mana kita bisa menggunakan berbagai aspek seperti intelijensi ya, kemampuan kita bagaimana dalam menangkap, melihat dan menganalisa suatu kondisi yang terjadi di sekitar kita. Kemudian dari cara kita berpikir, menganalisa dan bagaimana emosi kita, apakah kita bisa menggunakan emosi itu dengan stabil atau emosi kita nggak stabil nih ketika kita berada di dalam situasi atau lingkungan dimanapun itu kita berada. Kemudian bagaimana perilaku kita kemudian yang menunjukkan apakah kemudian kita bisa berperilaku dengan baik nih, misalnya menunjukkan perilaku-perilaku mengarah kepada kondisi-kondisi yang misalnya kayak tadi tuh banyak cemas misalnya gitu, atau jadi tidak stabil emosinya misalnya, atau cenderung marah atau cenderung agresif ya, atau bisa jadi kondisi-kondisinya perilakunya misalnya lebih banyak murung, berdiam diri misalnya begitu. Nah, jadi kesehatan mental itu kita berbicara mengenai aspek-aspek di dalamnya, bagaimana seseorang menggunakan aspek itu tadi, baik dari intelektual, kemudian dari aspek emosional, dan kemudian perilakunya bagaimana. Begitu Mbak Rati. Jadi emang sesuatu yang sebenarnya enggak kelihatan tapi terlihat dari perilakunya Perilaku, gitu betul. ya. Dan akan dikatakan sehat apabila dia tadi bisa Iya. seimbang lah ya Iya, Mbak seimbang. Sofi ya. Iya, betul. Oke, kalau ngomongin yang namanya kesehatan mental, mungkin kita sering banget nih Mbak Sofi ya, pemirsa Doho TV dan Sobat Candaria juga kalau ditanyain mau kemana, aku mau perawatan wajah gitu kan, mau kemana, aku mau medical check up, Iya. tapi jarang dari kita kalau ditanyain mau kemana, aku mau ke psikolog atau mau ke psikiater, mau merawat batin gitu. Jarang kan ya Mbak ya. Sebenarnya posisinya nih antara kesehatan mental sama kesehatan fisik itu seperti apa sih gitu? Iya. Sebenarnya antara kesehatan fisik dengan kesehatan mental itu sebaiknya beriringan ya, beriringan dalam artian ada kondisi-kondisi kita yang memang kondisi yang tidak stabil secara emosional, tapi juga itu juga bisa mempengaruhi kepada kondisi fisik, kita sebut dengan fisiologis. Jadi ada bahkan orang yang memiliki gangguan pada fisik ya, mengarah kepada kondisi-kondisi psikisnya. Ya, jadi misalnya dia punya diabetes, dia punya stroke misalnya gitu, kemudian mempengaruhi kondisi emosionalnya. Begitu. Nah, itu juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, kondisi psikis itu juga bisa jadi menyebabkan munculnya penyakit-penyakit pada kondisi fisik seperti itu. Misalnya stres berlebihan,
kemudian depresi, kemudian susah tidur ya kan, akhirnya membuat kondisi fisik kita juga terganggu. Paling utama biasanya keluhan-keluhan yang paling sering saya temukan adalah apa? Asam lambung yang naik. Ya. Bagaimana berarti asam lambung aman? Jadi kalau yang lambungnya ada bermasalah mungkin dicek ya, kejiwaannya lagi stabil. Salah satu ya, seperti itu. Benar, jadi benar. Utamanya biasanya masalahnya di asam lambung, sering sekali. Kenapa? Ketika ditanyakan kenapa, ada apa nih kok misalnya asam lambungnya naik, misalnya mahnya kumat misalnya gitu ya, ada apa nih? Banyak masalah misalnya begitu, ada tumpukan-tumpukan emosi yang tidak selesai atau tekanan-tekanan pekerjaan sehingga membuat asam lambung menjadi naik. Seperti itu Mbak Rati. Berarti kalau kayak gini berarti bisa dibilang bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik itu sama posisinya dan saling mempengaruhi. Iya, Mbak Sofi. betul. Jadi kalau misalnya kita secara fisik lagi sakit nih, berarti mentalnya juga harus sehat supaya bisa cepat sembuh. Betul. Begitu juga sebaliknya ya, kalau misalnya mental lagi sakit bisa juga menyebabkan gangguan pada fisik. Nah, oke, sekarang kalau misalnya kita ngomongin kesehatan mental nih ya, gangguan-gangguan yang mungkin tanpa disadari sebenarnya itu udah kejadian di kita. Karena kan balik lagi pengetahuannya kurang banyak ya Mbak. Mungkin kalau cemas deg-degan kita anggapnya kayak biasa aja gitu ya. Gimana ketika itu udah dikatakan mengganggu gitu Mbak? Gejala apa gitu yang bisa dikatakan ganggu? Jadi kalau kita berbicara mengenai kesehatan mental, sejauh mana ini atau deteksi dini ya, misalnya gitu ya, kita memahami deteksi dini ya. Kayaknya kita sudah ngerasa ini sudah tidak apa ya, kalau kita bilang udah tidak stabil lagi emosinya. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah pertama, bagaimana kondisi fisik kita, apakah kita susah tidur atau tidak, kemudian asam lambung misalnya gampang pusing, atau pertama tadi kita lihat intelijensinya ya, cara berpikir. Gampang pusing atau gampang lemot, susah konsentrasi, pelupa misalnya. Begitu. Bahaya nih. Misalnya gitu ya. Sudah ini biasa nih ibu-ibu ya misalnya gitu ya, naruh barang di mana gitu lupa ya, aduh ini di mana ya itu tadi ya misalnya begitu ya. Karena saking bertumpuknya itu apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum selesai dan harus selesai dalam waktu yang sama misalnya begitu. Jadi fokus, konsentrasi itu kita lihat ya, kondisi-kondisi fisik, kemudian asam lambung seperti apa, adakah gejala-gejala mengarah ke sana, kemudian susah tidur atau jantung berdegup kencang misalnya, atau tidak bisa berada pada situasi-situasi yang seperti biasa kita pada umumnya misalnya, jadi gampang cemas dan sebagainya misalnya begitu. Jadi kondisi awal biasanya seperti itu. Awalnya seperti kemudian itu. kita nggak bisa produktif Mbak Ratih ya, nggak bisa produktif dalam artian harusnya hari ini aku kerja tapi karena banyaknya tumpukan masalah, aku nggak bisa mengelola emosiku, akhirnya bolos aja lah, aku pusing, aku stres, ya kan, terus bolos aja lah. Ini kayaknya banyak pemirsa ke tamar-tamar nih, kameramen semuanya ke tamar-tamar semua deh. Ya, jadi gitu, jadi saking nggak bisanya berada pada kondisi itu, deadline mungkin banyak ya, akhirnya terus bolos aja, nggak usah masuk kerja atau nggak usah masuk sekolah, atau ada suatu kondisi yang membuat dia tidak nyaman, akhirnya tidak mampu untuk produktif, tidak mampu untuk berkumpul dengan lingkungan sosialisasi misalnya, dengan lingkungan sosial misalnya gitu ya. Jadi tanda-tanda itu yang harus kita lihat dulu. Kemudian secara dirinya juga dia nggak bisa yang nyaman, emosinya juga nggak stabil, sering marah, nangis tanpa sebab dan tanpa alasan misalnya gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan Mbak Rati. Oke, baik. Ini tadi kita udah ngomongin gejalanya ini kan, maksudnya apa yang mungkin bisa menjadi sebuah deteksi dini kalau kita ini sebenarnya punya problem dengan kesehatan mental. Aku baru dengerin itu kayaknya itu aku semua ada di checklist tuh. Tapi kalau misalnya boleh ngeruntut ke belakang lagi nih Mbak Sofi ya, kalau misalnya emang kejadian itu tuh karena memang manusia itu mungkin banyak tumpukan-tumpukan masalah. By the way, yang namanya manusia tuh pasti nggak pernah lepas dari masalah kan Mbak ya. Setiap hari yang kita hadapin, bangun tidur aja udah masalah nih, mau bangun apa tidur lagi nih gitu. Udah masalah pertama nih. Kalau bilang masalah sebenarnya apakah itu menjadi satu-satunya penyebab kenapa sih kita bisa terganggu secara psikologis Mbak? Atau mungkin ada penyebab-penyebab lain yang sebenarnya memang itu menjadi apa ya, faktor pencetus atau seperti apa Mbak Sofi? Iya, jadi kalau kita lihat masalah yang terjadi sehari-hari di kehidupan kita itu sebenarnya adalah pencetus ya. Pencetus karena setiap pribadi itu unik Mbak Ratih ya. Pribadi itu unik, jadi tidak
tidak melulu sama, dalam artian ketika saya punya masalah, bagaimana saya menyikapi masalah, Mbak Rati pun juga seperti Beda, itu ya. ya. Jadi berbeda, dan pengalaman ketika saya menghadapi suatu masalah bisa jadi karena ada trauma masa lalu atau ada pengalaman masa lalu yang membuat saya akhirnya menjadi seperti ini. Begitu juga dengan Mbak Rati, karena berbeda peristiwa itu juga bisa mempengaruhi kondisi kesehatan mental seseorang. Nah, pada dasarnya utamanya adalah biasa kita sebut dengan penyebab primer. Jadi penyebab primer kenapa seseorang akhirnya mengalami yang namanya gangguan mental atau mental illness kita bilang ya. Bisa jadi primer itu dalam artian misalnya gini, saya dari kecil tuh punya bibit kecemasan begitu. Tapi tidak melulu ketika saya dewasa saya menjadi seorang yang gampang cemas, tidak. Tapi nanti ketika menunggu ada peristiwa atau triggernya yang benar-benar sudah tidak mampu untuk saya tahan lagi, akhirnya pecah menjadi sebuah gangguan. Bisa jadi misalnya gangguan anxiety tadi misalnya, atau depresi, atau misalnya jadi fobia atau panic attack ya, macam-macam. Jadi awalnya memang dari primer ya. Jadi ada bawaan ya. Jadi kita membawa itu gitu loh, dan itu adalah salah satunya faktor internal Mbak Rati. Jadi faktor internal itu ya diri kita ini membawa gejala-gejala itu gitu loh. Jadi tadi ada yang primer bawaan, kemudian pola pengasuhan dan juga hubungan dengan keluarga. Setelah itu Mbak, setelah lewat pola pengasuhan, kemudian dewasa, apakah ada lagi nih faktor-faktor yang juga menyebabkan kita itu bisa terkena gangguan? Iya, biasanya itu pencetusnya Mbak. Apa nih yang mencetuskan? Karena dari beberapa faktor yang saya sebutkan tadi itu biasanya terjadi di usia-usia kematangan, dalam artian pembentukan karakteristik anak 0 sampai 5 tahun bagaimana. Jadi memang tergantung nanti bagaimana pencetusnya, seperti itu ya. Bagaimana pencetusnya. Kita masih penasaran sih sebenarnya ya, karena ternyata mungkin ada nih orang yang ngerasa kayak aku dulu baik-baik aja di keluarga, tapi karena ada peristiwa dalam kehidupan akhirnya menjadikan aku seperti ini. Tapi kita tahan dulu ya Mbak Sofi ya, kita tahan dulu karena kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetap di Cenderia. Pemirsa Noho TV dan Sobat Cenderia, kita kembali lagi di Cenderia masih dengan Kakak Sofi. Dan kita masih ngebahas tentang pentingnya kesehatan mental ya. Dan tadi kita udah ngobrolin tentang ternyata banyak banget itu penyebab dari kenapa sih kita bisa kena yang namanya gangguan mental. Dan setelah diruntut ke belakang, ya Allah Mbak, ternyata itu dimulai dari usia 0 sampai 5 tahun, golden age itu ya, betul. 0 sampai 5 tahun. Dan minggu lalu tuh kita sempat ngundang konselor ASI juga, jadi aku semakin bahwa ternyata proses menyusui itu pun menjadi salah satu cara orang tua untuk bisa menguatkan anak ya, gimana biar mereka jadi seseorang yang tough di kemudian hari. Tapi by the way Mbak, kalau misalnya kita udah ngomongin di usia sekarang nih, kita nggak bisa lagi kan nyalahin orang tua atau keluarga yang akhirnya kita mungkin menjadi salah satu penyebab kenapa nih kita menjadi seseorang yang mudah gitu ya, mudah atau terkena gangguan mental tadi. Gimana dong Mbak? Mengatasi hal tersebut nih? Kan kita nggak ada lorong waktunya Doraemon kan? Betul. Jadi begini Mbak Rati, memang ada dua kondisi yang menyebabkan seseorang mengalami yang namanya mental illness, misalnya gitu. Kalau di dalam pendekatan psikologi itu kita mau lihat nih perilaku yang terjadi pada saat ini, kemudian kita mau menerapinya atau kita mau mengobatinya apa nih, misalnya begitu. Misalnya kalau memang ternyata karena memang masih banyaknya tumpukan-tumpukan emosi yang belum selesai, maka secara kita harus mengeluarkan emosi-emosi yang tersimpan di masa lalu, karena itu tersimpan di alam bawah sadar. Jadi bentuk terapinya itu ya kita katarsis misalnya gitu, kita mengeluarkan semua unek-uneknya misalnya begitu. Kemudian kata Mbak Rati, gimana Mbak kalau misalnya saat ini kemudian itu kan udah berlalu ya, memang itu sudah berlalu, tapi kan secara tidak kita sadari ada beberapa orang yang tidak menyadari perilaku yang terjadi saat ini karena pembentukan peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan. Jadi harus kita keluarkan terlebih dahulu, dalam artian
kita berikan insight, pemahaman bahwa itu terjadi karena peristiwa masa lalu. Dan yang pertama harus kita kerjakan adalah mengeluarkan emosi-emosi itu dulu, mengeluarkan emosi-emosi negatif. Kemudian apa? Kemudian berikutnya, biasanya memang kalau mereka menyadari, mereka tidak akan bisa untuk menerima. Jadi cenderung menggunakan defense mechanism atau pertahanan diri dia dengan menyalahkan atau denial misalnya begitu ya. Itu karena ayahku, itu karena ibuku dulu dan sebagainya. Itu karena lingkungan yang membuat aku menjadi seperti ini. Jadi waktu dia itu habis sampai dewasa itu dengan menyalahkan orang lain seperti itu. Nah, sehingga dia tidak fokus pada kenapa saya seperti ini dan apa yang harus saya lakukan. Jadi lebih banyak menyalahkan seperti itu. Nah, kita fokusnya ke sana dulu. Kita berikan insight, kita berikan pemahaman bahwa kondisi dia seperti ini karena dia denial, lebih banyak menggunakan defense mechanism atau pertahanan diri. Ya, kita berikan wawasan, kita berikan pemahaman sampai ada nama satu terapi yang kita sebut dengan terapi acceptance. Menerima ya, menerima, atau dengan terapinya mungkin pernah dengar terapinya Pak Asep Hairul Ghani ya, terapi pemaafan. Nah, jadi ada acceptance, pemaafan, dan juga yang terakhir sabar. Nah, seperti itu. Jadi acceptance, menerima kondisinya, kemudian kita gunakan proses kognitif, emosi, dan perilaku kita untuk kita bisa menerima. Ya, karena kan kalau kita mengatakan peristiwa itu saya nggak bisa menerima, atau saya sudah bisa menerima peristiwa masa lalu yang mungkin sudah pernah terjadi sama saya, itu perasaannya dia, tapi belum terwujud dalam bentuk perilaku, sehingga masih muncul perilakunya, misalnya kecemasan itu tadi, jantung berdegup kencang ya, susah tidur misalnya seperti itu, karena belum selesai sampai akarnya nih, kalau kita bilang seperti itu, belum selesai sampai akarnya. Nah, nanti yang kemudian yang kedua adalah terapi perilakunya nih. Kita mau perilakunya yang mana dulu yang mau kita benahi nih, misalnya apakah ada muncul perilaku kecemasannya atau perilaku fisik misalnya ya, atau agresinya, atau susah tidur dan sebagainya, ya kita bentuk terapinya pada terapi perilaku. Jadi akan susah ya bagi kita ya, pemirsa Dua TV dan juga Sobat Cenderia, kalau kita pengen sembuh, kalau kita belum bisa menerima dulu gitu. Betul. Jadi hal yang paling penting dilakukan adalah menerima keadaan gitu, dan tidak menyalahkan dan memberi yang tadi bilang memaafkan gitu. Wah, menarik sekali sih. Kadang-kadang kita gini loh Mbak Sofi, kadang-kadang mungkin kita bilangnya udahlah aku udah nggak ingat kok, aku udah ngelupain, tapi ternyata di dalam diri kita tuh masih ada emosi-emosi yang terpendam gitu tadi, yang itu harus dikeluarkan. Betul. Menarik sekali ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengalami gangguan secara mental atau mental illness karena suatu peristiwa, bisa jadi karena keluarga, ditinggal pacar, bisa nggak sih Mbak Sofi? Iya kan? Ditinggal mantan dan dia masih kesel gitu dalam hatinya, itu bisa juga. Bisa sekali. Sebenarnya ditinggal mantan itu hanya satu trigger aja. Itu kalau kita runtut ke belakang lagi, kalau berdasarkan teori nih ya, ada suatu peristiwa yang tidak menyenangkan, mungkin dulu dia pernah ditinggalkan, dalam artian gini, waktu kecil ada pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan, misalnya ayah ibunya berpisah, sehingga dia tidak punya sosok ayah nih Mbak Ratih nih, misalnya begitu. Kemudian ketika dewasanya, sehingga dia mencari ini sosok yang bisa nyaman buat saya siapa, misalnya ketemulah sosok lelaki idaman misalnya, yang dulu dia tidak dapatkan. Akhirnya apa? Ketika di jalan dia putus tuh sama pacarnya, misalnya nih ya, dia putus sama pacarnya, lah berarti kan mengingatkan pada kondisi yang dulu dia ditinggalkan ayahnya tuh, ada trauma, dan akhirnya membuat dia jadi down lagi, bisa jadi. Nah, itu ada teorinya sebenarnya. Panjang sekali ternyata. Jadi kalau ngomongin ini tuh bener-bener nggak bisa kita general ya, nggak bisa kita bahas secara umum ya pemirsa, karena emang setiap orang itu punya perjalanan hidupnya sendiri-sendiri, dan juga peristiwanya juga sendiri-sendiri. Dan yang menarik adalah pemirsa Dua TV dan Cenderia, kadang-kadang kita secara nggak sadar loh Mbak Sofi untuk menyimpan perasaan-perasaan negatif itu kan, yang mungkin secara hidup tuh kita ngerasanya kayak udah baik-baik aja gitu kan, tapi ternyata itu bisa jadi pencetus juga. Betul. Oke, ngomongin soal gangguan kecemasan nih ya, ini kayaknya satu hal atau gangguan yang paling sering dirasakan sama masyarakat Indonesia gitu. Bisa cerita sedikit nggak tentang gangguan kecemasan itu?
Oke, kita berbicara mengenai gangguan kecemasan ya. Gangguan kecemasan itu merupakan munculnya reaksi fisiologis juga reaksi emosional ya, di mana kita berada pada situasi kondisi yang tidak menyenangkan sehingga muncullah reaksi-reaksi itu kecemasan. Nah, di dalam kecemasan itu banyak jenisnya ya. Banyak sekali jenisnya, ada general anxiety disorder. Jadi apa itu, Mbak? kecemasan secara umum ya. Kalau Kecemasan kecemasan secara umum di situasi apapun kita menjadi cemas, misalnya begitu. Bukankah menjadi wajar ketika kita cemas terhadap suatu betul, hal? wajar. Tetapi orang-orang dengan kecemasan ini, kita sebut neurotik ini, dia mengeluarkan reaksi emosi yang berlebihan. Oke, cemas Ya, sih di nggak wajar stresnya, lah ya. iya, di stresnya jadi berlebihan. Jadi responnya negatif. Oke. Ya, sampai dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang, pusing, asam lambung naik, insomnia, bahkan mual, muntah, sampai sesak nafas misalnya begitu ya. Nah, salah satunya jenisnya GAD atau General Anxiety Disorder. Kemudian panic attack, Ini kemudian panic attack mungkin bisa jelasin sedikit ke pemirsa channel ya, panic attack itu kondisi-kondisi yang memang terjadi karena adanya masalah pada kondisi fisiologis ataupun kondisi psikologis kita. Jadi kondisi-kondisi di mana di lingkungan atau biasanya dia muncul tidak mengingat waktu, tempat, dan tiba-tiba. Jadi kondisinya memang kadang sampai panik, sampai kadang memang kondisinya tidak bisa bernafas atau sesak nafas misalnya begitu. Padahal nggak tidak ada apa-apa iya, nih, lagi jalan tiba-tiba panik gitu iya, ya. tidak ada pemicunya bahkan ya, tidak ada pemicunya. Jadi bisa jadi itu kondisinya memang kalau memang sudah sangat berat sekali, memang harus dilarikan ke rumah sakit, misalnya begitu, dengan mendapatkan penanganan medis. Tapi kalau biasanya ada orang yang memang sudah bisa mengidentifikasikan kalau saya mengalami gangguan panik, maka dia bisa mengontrol sendiri dengan apa? Deep breathing, misalnya kontrol nafas. Ya, kontrol nafas atau mengatur bagaimana cara bernafas dengan baik. Karena apa? Ketika respon fisiologis kita sudah mulai terganggu gitu ya. Terganggu dalam artian saya panik nih, maka otak pun akan merespon seluruh organ tubuh kita untuk tidak stabil, dalam artian panik kondisinya, kita tidak bisa merasakan lagi bagaimana siapa, seperti apa saya saat ini misalnya. Jadi yang ada ya panik, gemeteran misalnya begitu ya, di pojok misalnya, sesak nafas, misalnya udah nggak bisa ngapa-ngapain, berasa ingin sudah nyawa ini kalau bisa udah nggak ada misalnya begitu ya. Nah, itu memang kondisi-kondisi yang berawal dari kecemasan. Bisa jadi memang karena ada reaksi atau karena munculnya respon biologis, atau memang karena adanya trauma-trauma masa lalu yang memang belum selesai. Seperti itu, Mbak Rati. Jadi memang bentuk perilakunya memang ya basicnya adalah kecemasan. Oke, tadi ada panic disorder, panic attack. attack. Apalagi Mbak gangguan kecemasan? Kemudian ada PTSD, post traumatic syndrome. Apalagi itu, PTSD ya. Kemudian SD, SMP, SMA. ya, PTSD ini misalnya untuk orang-orang yang post traumatic stress disorder. Misalnya korban bencana yang dia stres berkepanjangan, misalnya begitu ya. Ada satu kejadian yang jadi stres, besar gitu ya. jadi trauma dan dia stres berkepanjangan. Dia basicnya tetap kecemasan, Mbak Rati. Jadi memang kecemasan itu banyak sekali jenisnya. Yang lagi hits nih yang sekarang sedang dijalani terapinya oleh artis itu yang bipolar itu, Mbak. Kalau itu juga itu sama. Iya, gangguan suasana hati, mood misalnya begitu. Tiba-tiba happy, tiba-tiba dia sedih. Itu kondisi-kondisi pada suasana hati. Jadi bipolar itu kondisinya memang kondisi-kondisi manik depresif. Ya, kalau depresi itu kan kondisinya di bawah nih, dalam artian hendaya, tidak mampu melakukan kegiatan. Jadi tidak mampu bersosialisasi, adanya kegiatan-kegiatan yang tidak bisa dia kontrol misalnya begitu ya. Kemudian kalau bipolar ini kondisinya jadi kayak sama depresi, tapi dia kondisinya lebih ke maniknya. Jadi suasana hatinya lebih ke berubah-ubah tapi lebih cenderung hyper, Mbak. Oh, kalau lagi happy dia bisa happy sekali. Kalau depresif kan kondisinya down, tapi kalau bipolar itu kondisinya naik. Jadi dia hyper begitu ya. Jadi tetap
pada kondisi yang dia tidak bisa produktif, tapi bentuk perilaku yang ditunjukkan adalah dia dalam suasana hatinya dia happy yang berlebihan, senang gitu ya. Oke Mbak, ini kalau ngomongin soal kesehatan mental, itu kan juga sebenarnya sama ya dengan kesehatan fisik, dimana kalau ngomongin kita nih kalau sakit nih dimulai dari greges-greges dulu, masuk angin, flu, terus kemudian juga ada penyakit-penyakit yang parah gitu ya, mungkin yang sampai harus di ICU. Sama halnya mungkin dengan kesehatan mental ya Mbak ya? Iya, betul. Awalnya juga mulai dari apa dulu, terus naik. Nah, bisa nggak sih Mbak mungkin ceritain ke kita awal mulanya nih sampai akhirnya kita punya gangguan kesehatan mental yang kronis tuh, awal mulanya tuh kayak gimana tuh? Biar kita juga aware kan, wah kayaknya aku udah mulai masuk angin nih kejiwaan, perlu dikerokin nih. Itu gimana Mbak Sofi? Iya, oke. Jadi pertama ya kita merasa kalau secara emosional kita sudah tidak stabil, berarti. Frustasi tadi gitu ya, Mbak, frustasi. Jadi tidak stabil. Jadi misalnya ada kondisi-kondisi, misalnya ada hambatan dalam mencapai suatu tujuan. Misalnya kita kan pengen nih ada suatu misalnya gitu. Kemudian gitu, kita tidak bisa pada kondisi itu, dan akhirnya muncullah nih apa nih misalnya, aduh aku nggak bisa, merasa putus asa, merasa tidak berdaya. Jadi secara emosional pun tidak stabil. Jadi misalnya nangis, aduh ngerasa hopeless, misalnya begitu ya. Itu nanti kalau berkepanjangan itu akan memunculkan yang namanya stres, berarti ya. Reaksi emosionalnya, bagaimana reaksi emosionalnya ya. Nah, stres. Kalau stresnya juga berkepanjangan ya, tidak mencoba untuk melakukan penyesuaian diri, maka bisa jadi dia berada pada kondisi depresi. Nah, itu bisa dijelasin lagi nggak Mbak? Depresi, ketika dia dikatakan udah depresi itu udah kayak apa tuh? Iya, hidupnya jadi hidupnya kayak apa tuh kalau dia dikatakan depresi? Jadi kalau kita berbicara mengenai depresi itu sebenarnya ada yang ringan, ada yang berat seperti itu ya. Nah, bagaimana depresi ringan dan bagaimana depresi berat ya? Jadi kalau kita berbicara mengenai depresi itu memang kondisinya dia adanya hendaya ya. Nah, kita tidak mampu, tidak ada keberdayaan. Ya, jadi kondisi-kondisi yang awalnya dia produktif, awalnya dia mampu bersosialisasi, awalnya dia mau untuk bergabung dengan lingkungan sosial, ini dia menutup diri, misalnya begitu. Jadi di kondisi-kondisi awal mulainya depresi itu ada kondisi-kondisi yang seperti itu. Ya, jadi tidak stabil secara emosional, ketidakmampuan, ketidakberdayaan seperti itu ya. Berarti jadi itu biasanya berlangsung di bulan pertama sampai dengan bulan ketiga, nanti lanjut lagi bulan ke-6 misalnya begitu. Nah, kalau itu tidak diatasi, gitu ya, dikontrol dengan baik, maka akan berlanjut pada gangguan yang lainnya. Yang lebih kronis lagi. Iya, jadi kita perlu kita perlu detect sendiri ya. Ini kita tidak belajar untuk self diagnosis ya, karena kita dilarang untuk self diagnosis ya, dalam artian kita tidak boleh men-self diagnosis karena takutnya ketika kita self diagnosis kita akan muncul lebih parah kecemasannya ya. Lebih parah untuk menyalahkan diri ya. Kita dilarang untuk self diagnosis. Tapi setidaknya pemirsa ya, ketika kita menemukan gejala-gejala ini, simptom-simptom ini, maka setidaknya langkah yang harus kita lakukan adalah kita pahami dulu bahwa secara fisik dan secara emosional kita sedang tidak stabil. Nah, jadi jangan dipaksakan untuk mengarah kepada tujuan itu tadi gitu loh. Jadi kita pahami dulu kalau sekarang kita sedang tidak stabil. Ya, kita tahan dulu. Ya, supaya lebih stabil kejiwaan saya karena saya sudah diguncang dengan dia. Kita akan kembali lagi ya Mbak Sofi ya, tetap di Chandaria, jangan kemana-mana. TV dan juga Sobat Chandaria, kita masih ada di Chandaria, cerita dan rahasia wanita, yang mana setiap minggunya kita bakal ngebahas tentang hal-hal yang hubungannya sama perempuan
Dan harapannya nih Mbak Sofi, pemirsa Doho TV yang ada di rumah kalau udah nonton ini jadi lebih berdaya lagi dan bisa lebih bahagia, menyebarkan semangat ke sekitarnya. Dan hari ini masih barengan sama Kak Sofi ya. Kita lagi ngebahas tentang kesehatan mental. Dan by the way, sekarang kita lagi ada di mana? Kita lagi ada di Sedulur. Iya, Sedulur. Ini langganan aku banget yang ada di Jalan Soekarno-Hatta nomor 76. Gimana tehnya, enak apa enggak? Enak sekali. Dan serunya bisa diisi ulang. Iya, ada refillnya ya. Kita bisa berjam-jam di sini berjam doang. Iya, yang lain, ada juga yang lain kan? Ada ya. Ada Mbak, di sini banyak juga kayak ada bakery, ada pastry-nya juga. Pizzanya harus coba. Kejunya tuh atas bawah full di sini. Siap. Cobain abis ini ya. Kebetulan saya pecinta keju ya. Oh ya? Suka sekali. Mbak, kan ada tuh orang yang bilang katanya makanan menjadi salah satu obat menjaga kewarasan. Kalau Mbak Sofi setuju nggak kayak gitu? Setuju. Setuju ya. Jadi boleh menggunakan makanan sebagai alasan gitu ya? Boleh. Tapi tetap harus dibatasi ya, karena bukan untuk pelarian ya. Mbak, tapi ada nggak sih ya pantangan-pantangan gitu Mbak? Kalau misalnya kita punya gangguan fisik kan mungkin kalau diabetes nggak boleh banyak konsumsi gula. Kalau orang yang punya gangguan dengan masalah mentalnya ada pantangan makan nggak? Pantangan makan sih sebenarnya tidak ada Mbak Rati ya. Pantangan makan itu nggak ada karena ya kalau makan itu kan kaitan dengan hormon ya. Jadi pembentukan daya tahan tubuh atau imunitas. Jadi kalau kita tidak ternutrisi dengan baik, maka organ-organ tubuh kita juga pun tidak mendapatkan sumber protein yang baik dari makanan itu. Tapi kalau misalnya akhirnya gangguan mental itu udah ke fisik kayak misalnya asam lambung, berarti mungkin ngurangin. Kalau itu iya, gitu-gitu ya. Betul, ya. Oke, pemirsa Doho TV dan juga teman Cenderia, tadi kita udah ngobrolin tentang gangguan kecemasan, yang itu emang secara umum sangat banyak ya sekarang yang mengalami. Dan tadi Mbak Sofi juga bilang bahwa kita tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk self diagnosis atau memberi diagnosa atau penilaian terhadap diri kita sendiri. Sama halnya juga kita nggak boleh ngasih penilaian terhadap orang lain. Bener nggak sih Mbak? Kadang kita bilang wah tuh dia kena depresi kayaknya dia, atau dia kayaknya stres. Itu nggak boleh ternyata kayak gitu ya, karena harus bener-bener dicek ke ahlinya gitu. Nah, tapi pernah nggak sih Mbak, mungkin selama Mbak menghadapi kalau di psikolog tuh apa tuh? Pasien atau klien ya, gitu, mereka yang punya pengalaman di mana mereka dikasih stigma atau label sama masyarakat di sekitar, padahal ketika dicek nih mereka tuh sebenarnya ada gangguan tapi nggak separah label orang-orang gitu. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu? Iya, jadi memang saya pernah punya pengalaman seperti itu. Jadi ada klien atau pasien yang mengalami sedikit gangguan, kemudian mendapatkan stigma yang tidak baik dari keluarga sendiri bahkan terutama. Jadi dia menyadari dia memiliki gangguan, tetapi istilahnya kemudian dari keluarga mengatakan bahwa dia mengalami suatu kondisi yang kurang baik, misalnya begitu ya, gitu. Jadi karena dia emosinya sedang tidak stabil, kemudian dari keluarga sendiri pun kemudian mendiagnosa seperti itu, akhirnya pasien menjadi tertutup, gitu. Jadi akhirnya tertutup karena tidak ada stigma yang baik dari keluarga. Berbeda kalau ada penerimaan dari keluarga dalam artian, misalnya kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik, misalnya seperti itu ya, disampaikan, nggak apa-apa, nanti kita coba untuk berobat atau kemana kita cari ahlinya, misalnya begitu, dengan dukungan atau mendapat support system dari keluarga, misalnya begitu. Ini ngomongin soal lingkungan ya, pemirsa Doho TV dan Sobat Cenderia, di mana pernah nih ada cerita gitu, ada satu orang yang dia mengalami gangguan kecemasan gitu ya, di mana dia ngalamin panik tiba-tiba dan segala macam. Akhirnya dia cerita nih sama keluarganya. Mungkin keluarganya sendiri tuh bukan tidak mau menerima Mbak Sofi, tapi karena memang tidak ada pengetahuan tentang itu, karena memang aneh kan gejalanya. Tiba-tiba nggak ada apa-apa terus cemas gitu. Ini kamu kenapa sih kayak gitu? Atau mungkin kadang-kadang ada yang menyamakan orang yang punya masalah dengan kesehatan mentalnya dengan kamu nih kurang bersyukur atau kamu nih kurang beriman. Banyak nggak sih Mbak yang kayak gitu, padahal
sebenarnya respon yang seperti itu mungkin bagi sebagian orang itu biasa aja, tapi dampak itu ternyata sangat kerasa bagi orang yang sedang berjuang atau struggle mengalami gangguan dalam kejiwaannya. Iya kan, Mbak? Jadi penting banget kayaknya untuk bisa mengajak lingkungan sekitar untuk paham juga. Nah, pertanyaannya gimana nih cara ngasih tahu lingkungan sekitar kita gitu Mbak tentang kesehatan mental itu tersebut? Iya. Oke Mbak Ratih, jadi memang untuk berbicara mengenai kesehatan mental untuk di era sekarang di tahun 2023 ini ya, jadi masyarakat itu sudah kita berikan wawasan ya. Kita itu ada di organisasi di HIMSI itu, Himpunan Psikolog Indonesia itu sudah memberikan wawasan mengenai pentingnya kesehatan mental ya. Pentingnya kesehatan mental ini bukan hanya mereka penderita saja, tetapi buat mereka-mereka yang juga dalam kondisi stabil. Dalam artian apa? Jika sewaktu-waktu mereka menemukan individu yang mengalami gangguan mental atau mental illness, mereka bisa memahami dengan apa? Memberikan dukungan. Ya, nah kebetulan nih masih di bulan Oktober nih Mbak Ratih ya. Jadi bulan Oktober ini merupakan hari peringatan untuk Hari Kesehatan Jiwa sedunia, yang mana slogan kita saat ini adalah dukung, kemudian dukung, kemudian hormati dan rawat kesehatan jiwa. Ya, dukung, hormati dan rawat kesehatan jiwa. Jadi dengan slogan itu setidaknya masyarakat memahami bahwa kita harus mendukung, dalam artian mereka itu memiliki suatu masalah yang mungkin itu masalahnya kecil, tapi menurut mereka itu sudah besar. Kemudian hormati dalam artian mereka juga memiliki privasi seperti itu, dan rawat dalam artian berikan rujukan atau setidaknya empati ya, atau tidak memberikan stigma. Nah, paling baiknya ya tidak memberikan stigma itu tadi, kamu memiliki gangguan misalnya gitu, kamu tidak boleh ada di sini karena kamu tidak sehat secara mental misalnya gitu ya, tidak seperti itu. Stres deh, jangan bikin ngomong dulu deh. Iya, misalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi kita bisa melakukan hal-hal itu, setidaknya kita memberikan empati misalnya begitu, memberikan dukungan seperti itu. Ya, jadi sekarang itu penyakit fisik itu bisa kita pahami ya, bisa kita lihat secara kasat mata, misalnya kita lihat. Tapi kalau penyakit mental itu kita nggak bisa lihat. Kadang dia biasa saja, baik-baik saja, tapi kita tidak tahu bagaimana kondisi psikologisnya, sehingga kepekaan kita di masyarakat ya terkait dengan kondisi-kondisi emosional, mungkin awalnya dia ceria, periang misalnya begitu, happy misalnya ya, tiba-tiba menjadi seorang yang pemurung, sedih ya, tidak mau berkata-kata, misalnya tidak mau bergabung dengan lingkungan sosial, maka kita harus pahami nih, oh ada apa nih, nggak seperti biasanya misalnya begitu ya. Gitu. Dan di Kediri sendiri itu sudah banyak kok dari pemerintah kota itu, terutama di beberapa lembaga itu dia ada namanya Satgas itu ya. Jadi untuk kondisi-kondisi memahami bagaimana kondisi psikologi sekitar ataupun ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan di dalamnya. Betul. Oke deh Mbak, menarik banget sih ya pemirsa Doho TV ya tentang kesehatan mental ini. Sekarang kalau misalnya kita ngomongin ke diri kita sendiri aja deh ya, namanya hidup itu pasti ada masalah kan. Kamu masalah terakhir apa deh? pasti kan kita harus bersahabat dengan masalah, karena namanya hidup kayaknya bohong kalau nggak ada masalah. Sekarang pertanyaannya gimana nih caranya Mbak kita bisa mengelola stres kita ya dari frustasi tadi untuk menghadapi masalah-masalah supaya nggak berkepanjangan menjadi depresi gitu. Gimana cara mengelola stres dengan baik di kehidupan kita sehari-hari? Iya, yang bisa kita lakukan nih Mbak Ratih adalah sadari kemampuan kita saat ini. Sadari, sadari kondisi kemampuan diri kita sendiri. Jadi kan ada tuh orang yang kadang nggak paham dengan kondisi dirinya sendiri. Aku pengen, tujuanku pokoknya harus yang seperti itu, harus yang sesempurna itu. Tapi kemampuan dirinya udah nggak sampai ke sana gitu, dalam artian dia tidak menyadari bahwa saya bisa nggak sih mencapai ke sana gitu loh. Dan memaksa gitu ya, jadi dengan memaksa. Nah untuk itu kita perlu sadari, oh kayaknya untuk ke sana saya nggak bisa sendiri, saya butuh orang lain, apa yang harus saya lakukan misalnya begitu. Atau kita punya indikator yang banyak nih, 8 indikator kesuksesan kita misalnya, semua harus kita capai, tapi dengan cara yang benar-benar
keras, struggle misalnya begitu kan. Tapi kan ada kapasitas kita yang kita ngerasa capek, ya. Kita ngerasa kita kayaknya nggak mampu, nggak sanggup. Nah, kita turunkan indikator, kayaknya 8, udahlah cukup 5 aja dulu misalnya gitu. Nanti selanjutnya akan naik lagi misalnya gitu ya. Menurunkan Iya, ekspektasi dan harapan juga gitu iya, ya. betul. Nah, kemudian kita identifikasi peristiwa masa lalu yang mungkin membuat kita seperti sekarang ini, ya kan? Menghela nafas Iya. Peristiwanya banyak banget, yang mana ini yang Iya, harus di... kira-kira yang menjadikan perilaku kita seperti sekarang ini atau stres itu ada apa sih? Misalnya, kenapa saya akhirnya gampang stres? Misalnya, kenapa stres itu kan kita bisa berbicara coping stres ya. Coping stres kita itu lebih duluan mana nih? Apakah lebih dulu kita emosi dulu ataukah fokus untuk menyelesaikan masalah? Nah, orang-orang kan biasanya untuk ketika mengalami kondisi stres itu fokusnya adalah emosi dulu nih, entah itu marah, senang, sedih, emosi, tapi tidak fokus kepada problem fokus stresnya. Seperti itu. Nah, yang harus kita pahami adalah identifikasi dulu nih, karena dengan kita identifikasi, kita tahu saya stres karena apa dan apa yang harus saya lakukan. Seperti Begitu. Masih panjang dan masih akan dibahas secara detail lagi, Mbak Sofi. Tapi kita kasih kesempatan yang mau lewat dulu ya. Jadi pemirsa Doha TV dan teman Cenderia, jangan kemana-mana, tetap di Cenderia. TV dan juga teman Cenderia, kita kembali lagi di Cenderia Cerita dan Rahasia Wanita, masih barengan dengan Mbak Sofi. Hai. Tadi kita udah ngebahas gimana caranya supaya kita bisa mengelola stres kita sehari-hari. Pertama nih, kalau aku buka kerepehan aku, sadari dulu gitu ya Mbak ya, sadari dulu dengan kapasitas dan kemampuan diri kita, mengenali diri kita. Terus identifikasi kira-kira apa yang menyebabkan. Terus kemudian apalagi Mbak? Berarti berdua tadi ya? Iya, apalagi? betul. Mencari orang lain, misalnya adakah yang bisa kita jadikan support system. Misalnya kita cerita siapa nih. Tapi orang harus yang milih yang benar juga nggak sih Mbak? Kayak gitu, betul, Mbak? yang menurut kita itu siapa sih orang yang sekiranya kita tidak butuh solusi tapi mereka bisa mendengarkan kita. Oke, begitu. minimal mendengarkan tadi ya. Mendengarkan. Terus apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, berkunjung ke ahlinya. Berkunjung ke ahlinya. Silakan hubungi Kak Sofi. Ya, kemudian terakhir refreshing ya, dalam artian udahlah lepaskan semua penat, lelah, itu kita refreshing dalam artian kita lebih mindfulness itu lebih kepada sadari bahwa saya punya fisik, di dalam fisik ini saya harus menjaga kondisi fisik saya, juga harus menjaga kondisi psikis saya, seperti itu. Karena ketika kondisi saya sedang tidak sehat atau tidak stabil emosi saya, maka akan mempengaruhi pada organ-organ tubuh di dalam fisik saya, sehingga kita lebih mindfulness. Mindfulness itu banyak caranya Mbak Rati, bisa dengan terapi-terapi relaksasi itu tadi. Oke, jalan-jalan juga bisa salah satunya. Jalan-jalan itu bukan jalan-jalan yang kita jalan-jalan kemudian kita kemudian menghabiskan uang, nanti pulang ke rumah bingung lagi, stres lagi. Iya, gitu. jadi lebih mindfulness itu lebih refleksi diri. Lebih gitu merefleksi diri, lebih lebih menghadirkan diri kita berada pada situasi di mana kita sekarang ini. Misalnya sekarang saya ada di Seduh Lur. Seduh Lur itu aroma kopinya sangat terasa, misalnya gitu ya. Kemudian di sini di sebelah saya ada Mbak Rati, saya bisa merasakan aroma, misalnya, atau saya bisa melihat wajah Mbak Rati yang sangat cantik, misalnya gitu ya. Saya bisa berada di sini, saya duduk di kursi, di sofa yang merah ini, saya duduk dengan nyaman, saya bisa bernafas dengan rileks. Jadi kita lebih mindfulness, jadi lebih merasa kalau kita tuh ada di sini dan hadir. Kadang kan kita di sini tapi pikiran kita kemana-mana gitu loh. Jadi kita lebih mindfulness aja gitu. Dengan terapi relaksasi, bisa deep breathing misalnya gitu. Kita duduk di sini, aduh saya menikmati sofa merah ini. Sangat luar biasa sekali nyamannya ya, empuk misalnya gitu. Saya bisa bersandar dengan nyaman, saya bisa rileks. Kemudian otot-otot belakang saya misalnya atau tulang punggung saya di belakang bisa ngerasa rileks karena adanya kursi ini. Kaki saya bisa rileks, misalnya tangan saya bisa rileks gitu. Jadi kita lebih menyadari di mana kita saat ini.
Jadi ternyata healing bukan kemananya Iya, jadi gitu, lebih, tapi ya. dengan siapa? Oh, enggak juga ya. Hati-hati. bukan kemananya, tapi gimana kita bisa menghadirkan diri kita Iya. nyaman, kita juga relax gitu ya. Iya. Oh iya ya, berarti nggak perlu harus jauh-jauh Iya. kayak gitu. Di rumah pun Di juga rumah bisa. juga kita bisa. Oke. Oke Mbak, ada pertanyaan titipan nih. Kalau misalnya kita ada dalam kondisi di mana kita belum bisa untuk relaksasi yang jauh, sedangkan pada saat itu kita lagi mengalami yang namanya panik atau stres gitu. Apa yang bisa dilakukan dengan cara singkat, tips atau hacknya gitu ya, yang bisa dilakukan? Iya. Jadi kalau kita dalam kondisi yang memang kita tidak bisa lebih mindfulness, kita bisa lakukan dengan deep breathing itu tadi sebenarnya bisa Mbak Rati. Jadi kalau jadi kondisi kecemasan itu kita sudah mulai kita tidak bisa kontrol, kita bisa deep breathing ya, tarik nafas. Tarik lewat hidung, keluarkan secara perlahan lewat mulut. Nah, ketika kita deep breathing itu kita merasakan bahwa ada udara yang masuk lewat hidung, kemudian ketika ditahan itu ada tekanan di dalam rongga paru-paru, sehingga kita bisa merasakan bagaimana rasanya paru-paru kita ketika nyesek karena ada tekanan itu, dan kita keluarkan lewat mulut secara perlahan, kita rasakan rileksnya paru-paru ketika tekanan itu keluar dengan hembusan nafas di mulut. Begitu. Nah, itu kita latih, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Ya. Jangan fokuskan kepada pikiran atau masalah atau situasi, tapi fokuskan pada latihan relaksasi itu. Iya. Nah, selanjutnya kalau udah rileks, karena kondisi-kondisi itu biasanya memang kondisi tegang, ya, panik, tidak bisa rileks. Nah, setelah itu ketika sudah bisa rileks, kalau ada pikiran-pikiran negatif, biasanya kondisi-kondisi seperti itu banyak muncul pikiran negatif. Nah, kita bisa self talk nih Mbak Rati. Self talk itu berbicara dengan diri kita sendiri. Biasanya ada pikiran-pikiran negatif nih. Pikiran negatifnya biasanya gimana? Aduh, nanti aku kalau ke sana takut nih, aku nanti diomongin. Misalnya, nanti muncul nih aku panik dan sebagainya. Nah, kita ganti pikiran-pikiran negatif kita dengan pikiran positif. Bagaimana? Kita bisa menggunakan ketukan. Misalnya di sini, saya bisa, saya mampu menghadapinya, atau di bawah mata. Saya mampu, ini ya, di tengah alis dan di bawah mata. Bawah mata sini, ya, di kantung mata ya, bisa. Sebenarnya ada beberapa teknik di SAFE itu ya, namanya SAFE seperti itu ya. Nah, kita katakan saya bisa, repetisi 3 kali misalnya. 3 kali. Ya, saya mampu berada di lingkungan itu, saya mampu berada di lingkungan itu, saya mampu berada di lingkungan itu. Intinya adalah pikiran negatif itu kita ganti ke arah pikiran yang positif seperti itu. Ya, jadi saya takut menghadapi orang itu, saya mampu berhadapan dengan orang itu, saya mampu berhadapan dengan orang itu, saya mampu berhadapan dengan orang itu ya. Nah, kalaupun itu sekiranya kepanjangan, misalnya kalimat itu kepanjangan, bisa dengan talk stopping. Apa itu? Talk stopping itu ketika muncul pikiran negatif itu kita stop. Ya, kalau tadi kan kita lawan nih pikiran negatifnya ke pikiran positif. Kalau sudah muncul pikiran negatif, kita langsung bilang stop. Nah, aduh nanti aku jangan-jangan stop. Aduh nanti aku jangan stop, misalnya gitu. Aduh nanti aku jangan stop. Nah, ketika kita berusaha mengatakan stop, kita langsung beralih kepada kegiatan-kegiatan lainnya. Kita alihkan kepada kegiatan-kegiatan lainnya, begitu Mbak Rati. Jadi itu bisa dilakukan secara sederhana di rumah, ya, sambil mungkin karena biasanya orang-orang dengan kecemasan dan sebagainya itu sering sekali muncul. Baik kondisi fisik yang ketegangan, rasa tidak nyaman di daerah fisiologis ya, seperti itu, dan juga pikiran-pikiran negatif. Kalau kita bilang irrational belief-nya itu tadi ya, itu nggak bisa dilihat kenapa bisa kayak gitu kok kayak ya, pikiran-pikiran gitu, negatif yang terlalu sering muncul, biasanya sering sekali muncul pada penderita-penderita kecemasan. Seperti itu Mbak Rati. Terima kasih sekali tipsnya. Ini luar biasa ya, breathing tadi, deep breathing, dan yang kedua adalah self-talk tadi. Mudah tapi ternyata sangat powerful ya. Powerful untuk dilakukan. Oke, sekarang pemirsa Doha TV dan juga Sobat Chandari, kita masuk di mitos atau fakta. Geng. Kita mulai di mitos atau fakta yang pertama. Mitos atau fakta? Orang yang mengalami kesehatan mental adalah orang yang lemah. Gimana Mbak? Itu mitos. Mitos? Yes.
Gimana penjelasannya gimana, Mbak? Iya, karena orang yang kuat pun karena dia punya orientasi yang besar, dia bisa, karena tegangannya terlalu kuat pun juga dia bisa mengalami juga. namanya Berarti gangguan mental illness. Orang yang punya gangguan mental illness adalah orang yang lemah gitu ya. Justru malah kadang-kadang dia over PD, superior, selalu sempurna, itu bisa kena jadi juga. Oke, lanjut. Mitos atau fakta yang kedua, gangguan kesehatan mental hanya terjadi pada orang dewasa. No. Anak kecil bisa juga? Bisa. Mulai dari Sekarang usia kan berapa banyak. sih? Bayi bisa nggak bayi? Ya bayi, depresi juga bisa, stres, nangis ya. Kemudian dia pencernaannya nggak lancar, misalnya begitu ya, bisa jadi dia stres ngeliat mamahnya juga bisa. Jadi kalau misalnya anak sekolah nih Mbak, dia bisa tahu nih anak nih kayaknya stres di sekolah nih, dilihat dari apanya nih? Ya, tadi kita bisa lihat awalnya dia ceria, kemudian dia jadi pemurung, pendiam, atau muncul perilaku agresif, memukul, gitu. kemudian mengambil barang temannya, bisa jadi seperti itu. Jadi bisa pada usia berapapun bisa terkena ini. Lanjut, mitos atau fakta, penyakit gangguan mental tidak dapat disembuhkan. Oh ya, itu bisa disembuhkan. Berarti mitos. Ya, Mbak, tapi ini ngomongin soal ini kan, kalau yang paling parah tadi kan ada Mbak bilang udah mulai muncul halusinasi ya, dan itu butuh obat ya Mbak. Iya, betul. Tapi bisa disembuhkan ya Mbak? Sebenarnya kita tidak menyembuhkan, karena itu sudah mengarah kepada kondisi susunan saraf otak ya. Jadi memang harus dibantu dengan terapi medis, karena kalau tidak menggunakan terapi medis seperti farmakologi, obat-obatan ya, mereka akan muncul perilaku-perilakunya itu. Nah, sembuh di sini dalam artian kita memberikan mereka untuk lebih produktif. Jadi tidak dalam kegiatan sehari-hari bersosialisasi dan sebagainya, setidaknya disapa, lagi ngapain? Nyapu. Itu udah bagus. Jadi sembuh di sini dalam artian mereka bisa mandiri dalam kaitannya dengan activity daily living atau kegiatan sehari-hari, mandi sendiri, makan sendiri, ngurus kehidupannya sendiri. Itu bisa ada kok yang sebenarnya mereka sudah sembuh, udah baik seperti tapi tetap harus di bawah pengawasan orang tua atau medis tadi ya, begitu. Oke, lanjut lagi. Mitos atau fakta, perempuan lebih cenderung mudah terkena gangguan kesehatan mental. Oke, perempuan lebih lebih cenderung ya. Ya, lebih gampang. Kalau dari penelitian sih memang perempuan itu memang lebih gampang. Berarti jawabannya fakta. Kenapa perempuan kok lebih gampang sih? Sebenarnya perempuan dan laki-laki itu sama ya terhadap kerentanannya, cuman perbedaan ini peristiwa, bukan peristiwa ya. Gangguan yang mereka alami. Kalau perempuan lebih banyak kecemasan, Ibu, ya. Jadi lebih banyak kecemasan, tapi kalau laki-laki lebih banyak perilakunya agresi. Nah, ya kan? Kayak dia mukul gitu ya, iya. marah gitu tidak ya. terkontrol. Kalau perempuan kan karena ada kondisi yang bisa kita bilang melankolis dan sebagainya, bisa jadi dia lebih kepada kecemasan, stres, lebih gampang sekali itu. Padahal kalau dipikir-pikir laki-laki tuh lebih sering memendam loh. Iya, terus perempuan lebih banyak ada masalah dikit ngomongnya banyak banget. Kalau laki-laki kan dia merasa kayak aku nggak mau kelihatan lemah gitu ya. Nah, kalau itu kita berbicara lain hal lagi. Bisa jadi karena laki-laki seperti itu karena adanya stigma. Laki-laki nggak boleh banyak omong, laki-laki nggak boleh cengeng, harus kuat dan sebagainya. Lah, gitu itu kan stigma ya, dalam artian peran gender ya di sana di dalamnya seperti itu. Laki-laki juga bisa terkena stres, mendam dan sebagainya karena fokus pada laki-laki adalah mereka mencari solusi. Jadi mereka tidak banyak bicara ya. Dalam artian perempuan lebih banyak bicara, dalam satu hari itu perempuan mengeluarkan 22.000 kata, sedangkan laki-laki itu 7.000 kata, sehingga tidak perlulah itu lagi laki-laki kalau punya masalah cerita atau curhat dan sebagainya. Cukup yang dia tanyakan adalah terus PhD misalnya terus bagaimana apa, karena laki-laki fokusnya kepada solusi. Tuh yang laki-laki tuh. Ya. Lebih pada solusi, jadi bukan pada curhatan misalnya. Dia nggak banyak omong misalnya. Jadi gitu. kalau misalnya nih ceweknya gitu ya Dek ya, banyak ngomong itu wajar. Iya betul. Dia emang harus mengeluarkan 22.000 kata. Iya betul. Kalau nggak ngomong kasiannya malah jadi stres nanti. Iya. Terus ini adalah mitos fakta yang terakhir Mbak, apakah orang yang terkena gangguan kesehatan mental itu adalah
orang-orang yang kurang beriman atau kurang bersyukur? Iya, Mbak Rati, untuk tipe-tipe orang seperti itu juga saya rasa itu mitos, ya. Jadi mitos karena apa? Pada kenyataannya juga orang-orang yang beriman, orang-orang kurang bersyukur itu berbeda. Jadi nggak relate karena siapapun itu, apapun itu bentuknya, mau kecil, mau muda, mau tua, mau tidak pandang status ekonomi, ya itu kalau mengenai gangguan kesehatan mental, ya apapun itu akan terkena, ya seperti itu. Jadi tidak memandang seperti itu. Seperti itu. Sudah tahu kan sekarang mitos atau faktanya? Nah ini dia nih, untuk menutup hari ini Mbak Sofi pengen ngomong apa nih sama pemirsa Doho TV dan teman Candaria yang lagi nonton nih terkait dengan kesehatan mental? Oke. Ya, jadi terima kasih Mbak Rati untuk pemirsa Doho TV sekalian, ya. Untuk memahami kesehatan mental kita itu sangat penting sekali, ya, karena ketika kita berbicara mengenai kesehatan mental, maka kita ini juga peduli akan adanya kondisi mental tubuh kita, ya, gitu. Jadi buat kalian di sana, ketika kalian sudah tidak mampu lagi menahan beban masalah, tidak mampu lagi menahan emosi-emosi yang sudah kalian simpan bertahun-tahun lamanya, atau muncul perilaku-perilaku yang menurut kalian sudah tidak mampu dikontrol lagi, segera kalian menyadari, kemudian segera kalian mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah kalian. Bisa mencari teman, misalnya siapa saja temannya kalian, untuk mendengarkan atau kalian mengeluarkan apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Silahkan siapapun itu orangnya yang menurut kalian itu bisa untuk mendengarkan, ya, karena kita sekali lagi hanya butuh untuk mengeluarkan keluh kesah. Yang kedua, kalau sudah dirasa tidak bisa lagi, maka segeralah untuk melakukan konsultasi kepada ahlinya, bisa ke psikolog, bisa ke psikiater atau pemuka agama, ya, pemuka agama atau siapapun itu yang menurut kalian itu memiliki kompeten di bidangnya. Seperti itu. Kalau kita pengen ngobrol sama Mbak Sofi nih ya, kira-kira kita pengen curhat, melakukan sesi konseling, kemana ya Mbak Sofi ya? Iya, Mbak Rati. Ya, kami di Kediri, khususnya di Kediri Raya, kami memiliki namanya HIMSI Kediri Raya, Himpunan Psikologi Indonesia Kediri Raya. Jadi banyak ya, ada Kediri, Pare, Tulung Agung, Nganjuk, ya, Kediri Raya. Iya, Karesidenan itu Kediri Raya. Di sana kami memiliki banyak psikolog, ya. Macam-macam, ada psikolog anak, Mbak Rati, ada anak untuk anak-anak berkebutuhan khusus, ya, terapis, kemudian ada untuk kasus-kasus dewasa, ya. Banyak di sana, atau untuk kasus pendidikan banyak. Nah, kami posnya atau sekretariatannya ada di kampus IAIN Kediri, ya, kampus IAIN Kediri di Jalan Sunan Ampel nomor 7 Ngeronggo. Oke, berarti langsung ke sana. Ya, bisa langsung ke sana. Ada nomor teleponnya yang bisa dihubungi? Kalau kontak person bisa langsung menghubungi ke psikolognya masing-masing, atau nanti kalau ke sana bisa langsung ke gedung Fakultas Usuluddin Lab Psikologi Islam, seperti itu. Terima kasih banyak. Semoga apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi sebuah pengetahuan baru, ya kan, dan kesadaran baru bahwa penting banget ternyata menjaga kesehatan mental. Makasih banyak loh Mbak Sofi sudah hadir di sini. Aku punya oleh-oleh dari Candaria. Ini banyak loh, aku langsung bawa ini. Bisa dijual lagi. Jangan dong, ini kan buat oleh-oleh ya. Makasih, harus cobain ya. Ini adalah olahan nanas dari Kabupaten Kediri. Iya, ini aku sangat menanti-nanti ini, Pak ini. Ya. Terima kasih banyak Mbak Sofi. Sama-sama. Insya Allah kita akan ketemu lagi ya pemirsa Doho TV dan teman Candaria. Terima kasih juga buat sedulur nih yang udah dipinjemin tempat kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, pemirsa Doho TV dan juga teman Candaria, kita harus pamit dulu. Walaupun sebenarnya ngobrol-ngobrolnya belum puas, tapi insya Allah kita bakal bikin event yang ketemuan langsung ya Mbak ya. Kita bikin event ketemuan langsung untuk membahas tentang pentingnya kesehatan mental. Jadi harus tonton terus Candaria di Doho TV, dan saya Rati Kusuma Dewi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.